Terus kata Pak Saiful tuh nggak ngomong apa-apa, Pak Saiful hanya senyum. Setelah kejadian itu, di malam itu tidak terjadi apa-apa, Mas. Saya istirahat, saya bekerja seperti biasa, pulang kerja jam 3 sore, itu masih normal seperti biasa. Dan di 2 hari setelah saya mengucap seperti itu, saya baru sadar, Pak Saiful SMS. Mas Ahmad, saya tidak tidur di kamar. Saya tidur di kamar panitia. Disebutkanlah nomor kamarnya itu di 304. Ya saya cuma bilang oke. Nah, akhirnya pada saat Pak Saiful SMS seperti itu, saya dinas siang, shift kedua, shift siang. Jadi saya masuk jam 3 sore, pulangnya jam 11 malam. Nah, yang namanya pulang malam jam 11 malam ini kita tidak langsung pulang. Jadi kita ngobrol, kita berbicara dengan teman-teman lah, sejawat gitu ya, sambil nunggu shift, yang shift malamnya sudah mulai bekerja. Masuk kamar, saya jam setengah 12 malam. Dan di saat itu saya tidak mandi, saya jangan deh. Saya langsung kunci kamar dan saya tidur dengan menggunakan boxer. Sudah saya tidur seperti biasa. Saya tidak memikirkan bahwasannya Pak Saiful tidur di kamar lain. Dan kejadian di sekitar jam 3 lewat, kondisi tidur saya terlentang, kemudian jempol kaki kanan saya itu digerakkan. Akhirnya saya setengah terbangun, saya melihat ada tangan itu sebesar pisang raja, benar-benar panjang, dan itu memainkan jari kaki jempol saya sebelah kanan. Jadi saya lihat itu antara sadar, dan ketika saya lihat itu ada nada bilang tapi suara perempuan dan berat. Dan akhirnya saya tegaskan kembali lagi penglihatan saya, dan ternyata benar, nuansa ruangan itu remang. Jadi lampu ada tapi tidak begitu terang seperti lampu ruang tamu, tapi lampu kamar. Ketika saya tegaskan, ternyata saya bukan mimpi, dan saya benar-benar melihat langsung bahwasannya ada sesosok wanita, tangannya sebesar pisang, dan itu wajahnya setengahnya lagi hancur, rasa ini ya, tanpa pupil, benar-benar putih. Dia memiliki dagu besar dan belah. Dan suara pertama yang saya dengar itu bangun. Pada saat itu saya nggak berpikir apa-apa, saya benar-benar apakah Pak Saiful, tapi saya baru sadar ternyata kan Pak Saiful sudah pindah ke kamar 304. Di situ saya nggak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya saya mikir, jangan-jangan ini mimpi. Akhirnya saya mencoba memejamkan. Harusnya ketika kita memejamkan mata, itu pandangan kita gelap. Malah ketika saya memejamkan mata, itu benar-benar wajah makhluk itu ada di depan saya. Dan di situ kembali lagi saya dengar yang dia ucapkan Tuhan. Terus saya berpikir pada saat itu, akhirnya langsung masuk ke ucapan saya waktu itu, bahwasanya tolong bangunkan saya. Jika ada makhluk lain, bangunkan saya untuk sholat tahajud. Akhirnya saya baca surat yang bisa saya hafal, dan saya di situ saya berniat, ya Tuhan, saya ingin sholat. Akhirnya perlahan saya menundukkan pandangan, dan di situ saya benar-benar nggak bisa berteriak, saya nggak bisa bergerak, dan saya menundukkan pandangan, saya niatin saya mau sholat, tapi kondisi tubuh saya benar-benar lemas. Akhirnya saya lihat belum pada. Shooting sih, belum. Hah? Ya, dim. Telepon. Shooting jalan. Ini. Udah gitu dim kamu. Trading di mana-mana, sebaiknya cari pertanda di chart. Buat strategi trading di Octatrader dengan tool gambar dan indikator bawaan, lalu eksekusi order dalam beberapa klik. Mulai trading cerdas. Baru Implora Day to Day Series, lengkapi harimu bareng Day to Day 2 Cake yang samakan kolektif. Nih, Pak, ibu aja yang pegangin. Ibu aja yang pegangin. oke, sebentar. Ini. Saya pakai krim dengan varian yang melembabkan bibir. Implora Day to Day Series, cantik tiap lihat perlahan-lahan makhluk itu pudar, benar-benar perlahan menghilang.
Akhirnya saya paksakan, walaupun mohon maaf saya itu takutnya benar-benar luar biasa. Bahkan pada saat itu ada air mata itu benar-benar keluar, tapi saya tidak merasa gitu. Saking takutnya pertama kali saya melihat hal itu, makhluk itu. Akhirnya saya keluar dan saya ambil wudhu. Akhirnya saya sholat. Nah saya pikir mungkin karena saya Ya, udah sombong mulai ingin kering ya. bertemu, Tapi pengen kering, dibangunkan jangan dengan basah. penghuni lain, itu untuk dibangunkan untuk sholat tahajud. Ternyata tidak. Di 2 hari setelah kejadian itu saya tidak berani menceritakan hal ini kepada Pak Oh ini Saiful, stabil mas, karena saya tipikal pada saat masih itu stabil saya si galak ini, benar-benar si galak. nggak mau Ya. dinasehatin oleh orang lain Dim. selain orang tua saya Ya. dan keluarga saya. Jadi saya cukup pendam sendiri. Akhirnya Bagus. saya abaikan aja, mungkin ya sudahlah, mungkin sudah berlalu, itu karena saya menghantam. Di 2 hari setelah kejadian itu saya mau masuk siang shift 2, masuk dari jam 3 sore sampai dengan jam 11 malam. Sebelum berangkat seperti biasa saya mandi, namun ada kabar di pagi harinya bahwasannya kamar mandi laki-laki di lantai 3 pipanya rusak, pipanya bocor. Akhirnya saya Ngapain? Udah belum, Dek? mandi perempuan. Itu sekitar Mana jam celananya? setengah tiga sore. Jadi di situ saya dengan kesadaran penuh saya bawa handphone. Jadi untuk ruangan kamar mandinya itu ketika kita masuk kita akan ketemu wastafel 3 buah dan kaca besar. Kalau mungkin yang Mbak itu kayak kaca-kaca di WC mall. WC Emang besar anak seperti emang itu. ya? Betul. Abang apane? Jadi Emang bojone nanti kok. ketika masuk ke wastafel tersebut sebelah kiri ada bilik untuk mandi. Salah, Dan di mana di siapa sini yang bilik ini mandinya nih? itu Pinter ya. ya seperti Siapa? biasa saya Udah belum, Pak, deh? saya Sendirilah. Hah? saya ingat waktu Mau itu ikut? lagunya Armada. Hah? Kamu jangan ikut. Seperti itu. Kayak gitu. Orang di sini deket, Pak De. Pegel. Itu bukan wali. Saya nakal udah satu ini. Tapi kondisi kamar mandi perempuan ini pintunya ini ringkih. Pintu itu Ya ada suara pintunya itu ringkih, aku, Pak akhirnya De. tidak kuat ketika Enak dibuka. suara. Nggak apa-apa. lagi, Ada ketika suara nggak ditutup masuk. pun berbunyi. Jadi misalkan ada yang membuka, kita tahu oh ada yang buka. Oh, kayak pintu di sini ya, benar. Betul. Berisik banget ya. Nah, karena mungkin suara handphone saya, saya? suara musik dari handphone saya terlalu besar, Masih yang jadi kecil, saya tidak mengetahui kondisi pintu gede. itu tertutup atau terbuka. Karena biasa, ada gede, pintu, jadi kecil, saya ya. pastinya saya biarkan terbuka. Semua Akhirnya permisi saya mandi ya. seperti biasa, namun pada saat saya selesai mandi, Keluhan, ini saya capek, lihat pegel. kondisi pintu kamar mandi tertutup dan Terasa ya? kaca atau cermin di wastafel Ini itu berfungsinya. berbunyi tebal, Bang. Ini Padahal bagian saya betis ini punya bagian servisnya di untuk situ. siku, Dan saya selalu membersihkan. sendian. Arah ke Ketika ankle saya ya, bersihkan ankle, dengan mata baju kemiri, yang sebelumnya saya pakai, saya petis, lap, saya kembali lagi. bagian ini Makhluk masuk itu, ke sini ke makhluk yang tumit. membangunkan saya di tengah malam. Makanya tadi Hanya udah menculik masak, yang wanita setengah, saya bilangnya Habis wanita masaknya wanita baru setengah. Itu dengan tatapan disusun mata sarap-sarapnya. dan dagunya makin membesar. biar Jadi seperti enak. dia benar-benar marah. Di situ Oh. saya tidak sekaku pada saat malam ya, Bang. Saya melihatnya dan saya benar-benar Itu pada saat caranya itu saya permisi. bisa membuka pintu kamar mandi. Biar enak. Saya lari dan terjadilah musibah pada diri saya. Saya jatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Itu bapak jatuhnya di tangga atau tangga? Di tangga gelinding, betul. Saya benar-benar jatuh menggelinding dan nyusruk ya, kalau biasanya bilang itu nyusruk. Jadi saya punya luka lebam dan kaki saya nggak bisa digerakkan. Di situ setelah saya jatuh banyak orang langsung berusaha membantu saya, namun sambil Terasa? mengatakan, ada apa bang? Ada apa mas? Rematiknya Seperti itu. berkurang. Saya bilang saya Emang cuma nggak nemu. terpleset. Kembali lagi saya nggak mau menceritakan hal-hal demikian. Namun dikarenakan saya memiliki luka, kaki tidak bisa berjalan dan wajah lebam, saya tidak boleh bekerja di lantai 3 lagi. Saya dipindahkan ke lantai 1. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya lantai 1 itu untuk klinik. Jadi saya ditugaskan di klinik. Nah, jadi di bagian Down klinik ya? saya sebagai, mohon maaf, mungkin membersihkan kayak kotoran para jemaah haji. Yang namanya orang tua kan biasanya suka memakai pampers, seperti itu. Yang namanya penyakit orang tua juga berbeda-beda. Misalkan kayak membersihkan hadas ya, kita bilang hadas dari manusia itu. Jadi Asam uratnya kalau nggak ada, membersihkan ya. muntahnya, darahnya, Lambung nggak ada. seperti itu.
Ya udah sudah, saya pikir tidak masalah karena itu sebagai salah satu pelayanan saya pada saat bekerja di asrama haji. Di hari itu saya masuk siang jam 3 sampai jam 11, itu saja kejadian yang saya alami. Namun di 2 hari setelah saya kejadian jatuh dari tangga itu, ada jemaah haji yang tutup usia atau meninggal. Kejadiannya itu di sore hari, Bang, jam 5 sore. Dan pada saat itu lagi-lagi saya masuk sore. Saya masuk jam 3 sore, pulang jam 11 malam. Karena itu di bagian shift saya, akhirnya saya bersihkanlah jenazah tersebut, almarhumah. Kebetulan yang meninggal itu seorang nenek-nenek. Ketentuan dari panitia bahwasannya apabila ada jenazah yang masih wafatnya di daerah Indonesia, harus dikembalikan ke daerah asalnya, seperti itu. Karena jamaah haji yang ditanggung terima kasih pemirsa ya. Cukup deh.